Ada kan cintanya. Ada Aimun Becari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat postingan bagaimana cara menghindari copyright. Pertama-tama kita harus tahu kenapa bisa terkena copyright. Berarti kita ada sengaja ataupun tidak sengaja mengambil video orang lain atau terkena video orang lain atau audio orang lain. Pertama, harus kita ketahui bahwa YouTube itu sangatlah canggih menurut saya, bahkan dibuat oleh orang-orang jenius. Jadi kita itu akan berbuat curang itu sangat sulit. Oke, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, bahwa YouTube itu bisa men-scan dalam bentuk video, audio, gambar, dan teks. Jadi apapun video yang kita masukkan atau kita upload ke dalam YouTube itu pasti akan di-scan, apakah audionya itu terkena hak cipta, gambarnya, atau teksnya. Nah, gambar ini juga rawan, karena gambar ini biasanya apabila ada seperti contohnya aja wajah-wajah artis, itu akan terdeteksi di dalam video kita, itu terkena hak cipta juga. Audio apalagi, misalkan kita sudah jelas-jelas membuat game streaming game sendiri, tapi ternyata terkena di musiknya. Mungkin musik itu gelombang suaranya sudah terdeteksi hak cipta. Jadi ingat ya, agar kita bisa lolos dari audio scan-nya itu, kita harus merubah gelombang suaranya. Dan yang keempat itu adalah teks. Berarti seperti ini. Apa yang membuat menarik ke dalam sebuah video atau channel YouTube tersebut adalah, salah satunya adalah thumbnail. Biasanya thumbnail ini kita harus membuat teks dengan jelas, dengan spesifik, atau pixel gambarnya bagus agar bisa terscan di YouTube. Makanya kita dianjurkan mengupload thumbnail itu yang kualitasnya tinggi serta tulisannya jelas, karena YouTube juga bisa men-scan dalam bentuk teks. Oke, jadi yang di-scan-nya itu adalah video, audio, gambar, dan teks. Nah, jadi seperti ini. Karena ini adalah rawan terkena hak cipta, saya di sini akan memberikan contoh yang sering saya alami dalam eksperimen saya. Saya sering lolos dari hak cipta. Pertama, saya berikan contoh dulu salah satu video. Ini sudah jelas video yang terkena hak cipta. Ini lagu Peter Pan bagai bintang di surga ya. Nah, ini. Pertama, karena wajahnya yang di sini nih ya, untuk menghindari, pertama kita harus merubah videonya dulu. Video ini, contoh di sini ada simbol atau apa di sini ya. Ini biasanya logo resmi, jadi kita jangan sampai itu ada. Jadi saya biasanya melakukan cropping. Jadi video itu saya crop, contoh seperti ini aja ya. Saya potong dulu. Nah, ini saya crop. Misalkan agar tidak terlihat logonya, mungkin seperti ini, saya besarin, saya ambil tengah aja biar kena. Nah, seperti ini. Terus warna originalnya sudah jelas, nggak terlalu berwarna. Mungkin saya bisa rubah warnanya menjadi agak kemerahan, hitam ya, kecerahan, satuasi, atau dikurangin sekalian jadi hitam putih. Jadi gambar jangan sampai warnanya sama dengan video aslinya. Oke, dari segi warna sudah kita rubah. Sekarang dari segi video, audio ya, audio kita ekstrak aja ke bawah, kita ekstrak. Di sini saya menggunakan KineMaster ya, milik orang sih, tapi ya terima kasih kepada yang memberikan saya link ini. Saya lupa orangnya siapa. Oke, kita lanjut ke sini ya. Perhatikan bahwa gelombang suara yang ada di bawah ini akan terdeteksi. Nah, jadi suaranya, contoh saya akan putar. Nah, itu kenapa saya hentikan sampai 12 detik doang, karena saya memberikan tutorial ini nanti akan terkena hak cipta. Tapi saran saya, gelombang suaranya ini kita rubah. Saya biasanya merubah suara di sini. Ini kita naikkan aja, mungkin jadi suara perempuan ya di sini. Nah, jadi suara perempuan kita rubah. Kita rubah dari aslinya, atau kita dengungkan seperti di studio sekalian ya, suaranya kita rubah. Mari kita dengarkan suaranya.
Nah, jadi seperti itu, ada perubahan. Jadi kita harus menghindari hak cipta itu harus ada yang dirubah. Misalkan di sini kita rubah lagi menjadi suara apa ya, seperti suara cipmang gitu. Nah, contohnya seperti ini. Kita putar. Nah, ini seperti ini sudah jelas-jelas akan terlepas dari hak cipta karena kita merubah gelombang suaranya yang ada di bawah ini tidak sama seperti originalnya lagi. Itu tips pertama. Oke, tips kedua, perhatikan bahwa YouTube itu akan men-scan lebih dari 15 detik. Jadi apabila kalian merasa pengen video suara pendek-pendek aja, kalian bisa potong seperti ini berapa panjang sampai 15 detik seperti ini. Nah, 15 detik atau kurang aja lebih bagus lagi. Nah, 14 detik. Setelah itu kita potong seperti ini. Nah, kita pisahkan. Jadi yang ini akan lolos dari hak cipta. Biasanya dia men-scan dalam waktu 15 detik. Jadi dalam waktu 15 detik itu kita biasanya sudah lolos, tapi lebih dari 15 detik itu dianggap mengambil hak cipta. Jadi yang kosong di sini ini terserah kita mau masukkan video apalagi atau suara yang lain lagi. Jadi usahakan setiap 15 detik kita potong lagi. Misalkan yang ini ya, ini kita potong lagi misalkan segini. Jadi ini akan lolos dari hak cipta. Kita pisahkan lagi. Atau kalau lebih praktis lagi, ini yang pertama kita loop aja sampai akhir, hingga akhir ya. Jadi ini ya udahlah, kita hapus aja kalau misalkan video kita itu bikin gak bosan atau wajib memakai suara. Jadi seperti inilah. Nah, jadi dalam 15 detik itu akan terulang-ulang aja. Ini akan lolos dari hak cipta. Oke, sampai sini kita rubah lagi. Ada beberapa pilihan agar lolos dari hak cipta. Pertama, audionya itu kita bisa edit di sini. Bila ke sini sampai ke ujung itu akan menjadi suara anak-anak. Begitu juga kebalikannya. Kalau kita kembalikan ke 0, ini akan terkena hak cipta, dan apabila kita ke belakang itu akan merubah gelombang suaranya, akan lolos dari hak cipta. Ini semakin tua suaranya bila kita geser ke kiri. Bila ke kanan menjadi suara perempuan atau anak-anak. Di sini semakin tua. Nah, jadi intinya teman-teman, bagi kalian yang ingin menghindari copyright dalam bentuk musik ataupun video, untuk video kita crop aja gambar videonya. Ya, videonya kita crop atau kita rubah warnanya sekalian biar lolos. Terus dalam bentuk audionya kita harus bisa percepat tempo ya. Di sini percepat tempo itu biasanya di sini, kontrol kecepatan. Ini kita bisa percepat dan perlambat. Ini juga akan lolos dari hak cipta. Jadi pada intinya suaranya itu jangan sama seperti aslinya. Kita boleh percepat dan boleh perlambat, temponya boleh. Terus kita boleh menaikkan menjadi suara perempuan atau menjadi suara orang tua. Jadi itu intinya agar kita bisa lolos dari hak cipta. Oke, semoga membantu video ini ya. Jangan lupa saya tidak perlu subscribe yang terpaksa ya. Bagi yang membutuhkan saja atau yang merasa video ini berguna atau channel ini mau kita bangun ya, silahkan tekan subscribe-nya. Tapi saya tidak akan memaksa. Ini bagi yang perlu saja. Karena juga yang menonton ini kemarin itu karena request dari teman-teman YouTuber juga. Kenapa saya itu bisa lolos dari hak cipta padahal sudah jelas-jelas punya saya itu re-upload. Jadi inilah rahasia yang sering saya gunakan dalam pembuatan atau pengeditan video. Jadi ya, semoga membantu. Mungkin lain kali saya akan mengembangkan lagi atau bereksperimen lagi, karena saya yakin YouTube itu semakin lama semakin berkembang. Ya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.